Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Fitrianisa dari Pendidikan Islam Manako Syadini UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Profesi Keguruan dari Profesor Septijo dan Drs Rafli Kosasi yang diterbitkan oleh Rinika Cita. Dari buku yang saya baca ini, saya mendapatkan informasi bahwa National Education Association atau NEA pada tahun 1948 menyarankan beberapa kriteria untuk seorang guru, yaitu sebagai berikut. 1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, karena untuk seorang guru, mengajar merupakan kegiatan yang didominasi dengan kegiatan intelektual atau berpikir, sehingga banyak yang mengatakan juga bahwa profesi seorang guru merupakan dasar dari segala profesi atau ibu dari segala profesi. Lalu yang kedua, jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus. Di dalam kriteria ini terdapat pro dan kontra. Untuk mereka yang bekerja di bidang pendidikan mengatakan bahwa mengajar dapat mempersiapkan guru agar bisa lebih berwenang. Namun ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa mengajar hanya sebuah kegiatan sains ataupun suatu kegiatan atau art. Encyclopedia of Education Research mengatakan bahwa terbukti seorang yang mengajar secara intensif dapat mengembangkan batang tubuh ilmu yang khusus. Namun lagi-lagi ada beberapa pendapat juga yang menyatakan bahwa mengajar memiliki batang tubuh yang tidak jelas ataupun struktur yang samar-samar. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan latihan yang cukup lama. Untuk seorang guru itu sendiri, seorang guru harus memenuhi konsep yang sudah dirumuskan oleh kurikulum perguruan tinggi, seperti salah satunya pendidikan umum, profesional, dan juga khusus. Yang keempat, ada jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang memiliki bakunya itu sendiri. Untuk seorang guru, bakunya itu sendiri masih diatur oleh pemerintah atau pihak-pihak yang masih memperkerjakan seorang pendidik. Yang ketujuh, jabatan yang mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Karena untuk seorang guru, mengajar memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan dari guru hanya mendapatkan kepuasan rohani dibandingkan kepuasan ekonomi ataupun uang. Namun bukan berarti guru harus bisa dibayar dengan rendah. Yang terakhir, kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi yang kuat dan terjalin rapat. Untuk seorang guru di Indonesia mempunyai Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang merupakan wadah bagi seluruh guru yang ada di Indonesia, baik itu dari guru taman kanak-kanak hingga guru lanjut atas. Selanjutnya ada profesi perkembangan keguruan. Di Indonesia itu sendiri, pada masa zaman Belanda, guru diangkat dari orang-orang yang dididik secara berangsur-angsur dan ditambahkan dari orang yang lulusan sekolah pendidikan pertama kali yang dibangun di Solo pada tahun 1852. Karena keadaannya semakin mendesak, oleh karena itu Hindia Belanda mengkategorikan guru ke dalam 5 jenis. 1. Guru yang lulus dari sekolah keguruan, yaitu merupakan guru utama atau guru yang paling berwenang. Yang kedua, guru yang lulus pada saat ujian masuk keguruan. Yang ketiga, guru bantu yang lulus pada saat ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangi oleh senior atau merupakan calon guru. Yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang mendesak dan diambil dari orang-orang yang pernah mengecam di dunia pendidikan. Pada masa itu, guru hanya mendidik pengetahuan intelektual saja, namun belum memasukkan kurikulum dan psikologi di dalamnya. Keadaan itu berlangsung hingga zaman Jepang. Namun selangkah demi selangkah, pendidikan atau profesi keguruan mengalami kemajuan sehingga dibentuklah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, guru pernah mempunyai status dan wibawa yang sangat tinggi dalam masyarakat, sehingga guru tidak hanya mendidik anak di dalam kelas, melainkan juga mendidik masyarakat, karena guru merupakan sumber tanya bagi masyarakat pada masa itu, dan masyarakat bisa menanyakan tentang masalah pribadi maupun masalah-masalah sosial. Namun karena perkembangan zaman dan teknologi pada saat ini, kewibawaan guru sedikit agak memudar. Karena guru bukan lagi tempat bertanya satu-satunya untuk masyarakat, sehingga status guru pada saat ini juga mengalami penurunan karena dianggap
status guru dianggap kalah saing dengan jabatan-jabatan lain yang memiliki pendapatan yang lebih baik dibandingkan guru. Seorang guru harus memiliki kode etik. Kode etik itu sendiri di Indonesia memiliki pengertian pada undang-undang pada tahun 1973 nomor 8 pasal 28 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil harus memiliki kode etik yang berpedoman pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang baik, baik itu di dalam maupun di luar dinas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kode etik untuk seorang guru harus berpedoman pada sikap, tingkah, laku, dan perbuatan yang baik, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat dinas atau mengajar. Sehingga Mbak Suni selaku Ketua PGRI pada tahun 1973 mengatakan dua unsur kode etik dalam guru. Satu, yang berpedoman pada moral. Yang kedua, yang berpedoman pada perilaku. Penetapan kode etik itu sendiri ditetapkan oleh organisasi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, sehingga tidak lazim digunakan pada kongres organisasi tersebut. Untuk kode etik itu sendiri tidak digunakan oleh orang perorangan, melainkan untuk orang-orang yang diutus namanya oleh organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang tidak atau tidak mengikuti atau bukan dari bagian dari organisasi tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan atau memenuhi kode etik tersebut. Untuk kode etik itu sendiri harus dilakukan dan ditaati dengan baik, karena biasanya kode etik jika dilanggar akan dikenakan sanksi untuk yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan itu sendiri biasanya untuk negara-negara biasanya mengikut campuri urusan profesi itu sendiri, sehingga yang tadinya kode etik diperkenakan hanya untuk menjaga moral dan perilaku, namun karena tuntutan itu kode etik dijadikan undang-undang yang sifatnya memaksa, sehingga seorang harus memenuhi kode etik tersebut. Namun jika tidak atau melanggarnya, orang tersebut akan terkena sanksi atau hukum pidana atau hukum perdata. Perkembangan sikap profesional seorang guru. 1. Pengembangan sikap guru prajabatan. Pada masa prajabatan itu, seorang guru dilatih dengan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki pada saat pekerjaan itu. Sehingga karena sifat pekerjaan guru yang unik, seorang guru tidak hanya menjadi pusat perhatian bagi peserta didik, melainkan juga menjadi pusat perhatian bagi masyarakat sekelilingnya. Sifat dan sikap yang baik itu sendiri tidak langsung muncul sendirinya terhadap guru, harus adanya pelatihan dan pembinaan pada saat proses pendidikan yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Yang kedua, sikap yang dilakukan seorang guru pada masa jabatannya. Seorang guru memiliki sifat profesional bukan hanya pada saat prajabatan itu saja, melainkan juga pada saat jabatan yang ia emban pada saat itu harus memiliki dan harus bisa diusahakan lebih lanjut. Seperti contohnya, guru dapat mengikuti lokakarya atau seminar atau kegiatan ilmiah lainnya. Hal ini dapat mengembangkan keprofesionalan seorang guru. Sikap seorang guru terhadap peserta didik ataupun anak didiknya. Tujuan Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada nomor 2 tahun 1989 bisa dibaca ulang bahwa menyatakan membentuk manusia Indonesia yang memiliki dan berjiwa Pancasila dan memiliki prinsip membimbing. Selaras dengan apa yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara, membimbing memiliki arti seorang guru dapat memberikan contoh, memberikan pengarah, dan memperhatikan peserta didiknya. Untuk dalam tuturi itu sendiri, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru dapat memperhatikan saja minat ataupun kodrat anak. Dan untuk handayani itu sendiri, seorang guru harus mengendalikan peserta didik. Mengendalikan yang di sini yang dimaksud adalah mengajar dan membimbing peserta didik tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa membimbing adalah membentuk manusia Indonesia menjadi seseorang yang berjiwa Pancasila, dan bukan seorang guru mendikte anak
didiknya ataupun memaksa kehendak anak didik tersebut. Sehingga Tutwuri Handayani saat ini menjadi moto Departemen Pendidikan Indonesia. Pengembangan kemampuan siswa untuk berkreasi, bekerja keras, mandiri, serta bertanggung jawab dan memecahkan masalah atas apa yang dia lakukan merupakan peranan yang sangat penting untuk suatu pendidikan. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki oleh siswa merupakan kemampuan yang sangat penting untuk seorang siswa itu sendiri agar menjadi manusia yang utuh. Namun dalam prosesnya seringkali siswa mendapatkan masalah karena kenakalan ataupun masalah yang dilakukan oleh siswa dan tidak bisa dipecahkan oleh sendiri. Oleh karena itu, seorang pendidik ataupun sekolah harus memberikan layanan bimbingan konseling ataupun tenaga profesional yang dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah itu. Bimbingan dan konseling yang ada di sekolah itu terdiri atas guru, kepala sekolah, staf administrasi, dan juga konselor. Mereka mempunyai peranan masing-masing dalam mengembangkan konseling dan juga bimbingan itu sendiri. Sehingga untuk dapat mensukseskan misinya, seorang sekolah harus mempunyai program yang kompetitif dan juga mantap. Dan untuk terlepas dari itu semua, seorang guru atau profesi guru memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan konseling dan juga bimbingan untuk peserta didik, karena seorang guru seringkali bergaul dan juga bertatap muka langsung. Hal ini dapat memudahkan seorang guru dalam menasihati dan juga memberikan masukan kepada peserta didik dan memecahkan masalah peserta didik itu sendiri. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.